Kita akan membaca bab yang ke-21 dari buku Destined to Reign. Judulnya Rahasia Iman yang Luar Biasa. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda memerlukan iman yang lebih besar lagi? Pernahkah Anda memandang kepada diri Anda dan berkata, jika saja Anda memiliki iman yang lebih besar lagi, Anda akan bisa melihat atau mengalami terobosan keuangan atau kesembuhan? Sahabatku, hari ini saya memiliki kabar baik untuk Anda. Iman bukanlah suatu pergumulan. Iman bukanlah suatu pergumulan. Mendengar karena iman dan perbuatan hukum Taurat sangat bertentangan. Mendengar berdasarkan iman sangatlah bertentangan dengan perbuatan hukum Taurat. Dan karena hukum Taurat adalah tentang upaya diri kita sendiri, maka tidak ada upaya diri sendiri di dalam iman. Saya bersyukur kepada Tuhan karena akar saya dalam pengajaran tentang firman Tuhan yang terkait dengan iman. Itu benar-benar merupakan beban tugas yang telah dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa seperti Kenneth Hagin, sehingga kita mampu memahami firman Tuhan lebih jauh hari ini. Saat saya sedang bertumbuh dewasa, saya belajar banyak tentang iman dari Kenneth Hagin yang benar-benar menerima pewahyuan khusus dari Tuhan tentang iman. Saya sungguh menghormati dan menghargai beliau atas semua yang telah diajarkannya kepada saya. Namun setelah beberapa generasi pengajaran iman, ada beberapa orang yang telah mengubah iman menjadi perbuatan. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, "Oh, ini terjadi pada Anda karena iman Anda tidak cukup besar." Atau, "Oh, Anda harus memiliki iman yang besar untuk memperoleh terobosan yang seperti itu atau sejenis itu." Saya tidak tahu perasaan Anda saat mendengar hal-hal semacam itu, tetapi saya selalu merasa terhukum karena tidak mempunyai iman yang lebih besar untuk mencapai apa yang saya inginkan. Pelayanan diskualifikasi. Selama bertahun-tahun, pelayanan saya adalah pelayanan yang mendiskualifikasi orang. Saya akan memberitakan alasan mengapa Anda sakit adalah karena ada sesuatu yang salah pada diri Anda. Saya mengajarkan 7 alasan mengapa orang tidak disembuhkan. Dan semakin saya sering berkhotbah seperti itu, semakin banyak orang di gereja saya yang tidak mengalami kesembuhan. Saya memberitahu gereja saya, jemaat saya, tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman-Nya. Jadi pasti ada yang salah dengan Anda. Saya mengira bahwa ini adalah khotbah yang bagus, karena inilah yang saya dengar para pengkhotbah lain khotbahkan. Namun suatu hari saat saya sedang berkhotbah seperti itu, saya mendengar Tuhan berkata kepada saya di dalam hati, "Berhentilah mendiskualifikasi umatku. Darahku telah melayakan mereka. Berhentilah mendiskualifikasi mereka." Sekarang saya tahu bahwa iman adalah lawan dari hukum Taurat. Dan semakin orang menjadi sadar diri, semakin mereka memperhatikan upaya-upaya mereka untuk menerima dari Tuhan, dan iman mereka akan semakin tergerogoti.
Jadi saat Tuhan membuka mata saya terhadap kasih karunia, saya mengubah apa yang saya khotbahkan secara total. Saya mulai menyatakan kepada jemaat saya, tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Dan coba tebak, oleh darah Yesus tidak ada yang salah dengan Anda. Terimalah mujizat Anda. Haleluya. Begitu saya berhenti menunjukkan kepada orang apa yang salah pada diri mereka dan sebaliknya menunjukkan mereka kepada apa yang benar dengan diri mereka karena Yesus, maka iman mulai diberikan dan kami mulai mengalami ledakan mujizat-mujizat kesembuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kanker disembuhkan, tumor secara adikodrati lenyap, dan kehidupan diubahkan. Inilah yang terjadi jika orang-orang percaya mengetahui bahwa mereka telah dibenarkan oleh darah Yesus. Mereka mulai memahami bahwa mereka memiliki hak yang telah dibeli oleh darah untuk disembuhkan, hak untuk mengalami terobosan keuangan, dan hak untuk menikmati pemulihan dalam pernikahan mereka. Iman tidak lagi menjadi penghalang untuk menerima janji-janji Tuhan. Orang berhenti berpikir bahwa mereka tidak mampu menerima terobosan karena mereka tidak memiliki iman yang cukup besar. Tidak demikian. Jika orang-orang percaya menerima pewahyuan bahwa tidak ada yang salah dengan Tuhan, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan, dan oleh kasih karunia Tuhan tidak ada yang salah dengan mereka, lalu coba tebak. Sesuatu terjadi pada iman mereka. Mereka semakin jelas melihat Yesus. Mereka mulai semakin menyadari tentang Yesus yang telah disalibkan demi mereka. Dan semakin jelas mereka melihat apa yang telah dilakukan Yesus bagi mereka, semakin jelas mereka melihat atas apa saja Yesus telah melayakkan mereka. Semakin besar pula iman mereka dan mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Anda tidak usah mengharapkan bahwa Anda memiliki iman yang lebih besar untuk mendapatkan suatu mujizat yang sedang Anda minta kepada Tuhan saat ini. Pandanglah Yesus disalib bagi Anda. Dan iman yang Anda perlukan untuk menghadapi keadaan atau tantangan apapun akan datang atau akan hadir ke dalam kehidupan Anda. Pandang sajalah kepada Yesus. Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini dari Ibrani 12 ayat yang kedua, dan ayat ini dalam bahasa Inggris menggunakan kata-kata yang menarik. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari versi King James. Yesus adalah pemerakarsa atau yang memulai, pemerakarsa dan penuntas iman kita. Yesus adalah pemerakarsa dan penuntas iman kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin sering Anda mendengar tentang Yesus, semakin besar iman yang timbul di hati Anda. Peganglah semua pengajaran yang memberitakan semua tentang Yesus secara sepenuhnya dan tentang karyanya yang sempurna. Tidak ada kuasa dalam falsafah yang dibuat oleh manusia atau dalam tradisi manusia,
tetapi ada kuasa di dalam Injil Yesus Kristus. Saya menerima kesaksian yang hebat dari seorang wanita di gereja kami yang duduk saja dalam salah satu kebaktian saya sambil mendengar apa yang Yesus beritakan. Tidak ada penumpangan tangan atau doa-doa khusus apapun untuk orang sakit pada hari itu. Namun saat dia kembali ke rumah malam harinya setelah selesai mengikuti ibadah, ia mengeluarkan kista yang telah berbulan-bulan berada di dalam tubuhnya. Segala puji dan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Saat orang mendengarkan Injil Yesus, iman diberikan oleh Tuhan dan kesembuhan pun mengalir. Rahasia untuk menerima mujizat Anda. Saya menghadiri suatu konferensi beberapa tahun yang lalu dan saya ingat telah mendengarkan berbagai hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh mujizat dari Tuhan. Misalnya, kami diberitahu bahwa kami harus berdoa dalam waktu yang lama. Tolong jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya tentang akan doa. Saya suka sekali pergi kepada ayah atau Bapa surgawi saya itu dalam doa. Saya juga telah mengajarkan gereja kami tentang pentingnya berdoa, terutama berdoa dalam bahasa roh. Namun, apakah rahasia untuk mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan Anda ditemukan di dalam berdoa itu? Saya juga telah mendengar orang mengatakan bahwa kunci kepada mujizat ditemukan dalam berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pastor Prince, saya ingin Anda mengetahui bahwa Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, memang betul Yesus melakukan itu. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah Yesus mau memerintahkan kita untuk berpuasa? Sekarang saya mengetahui bahwa saat murid-murid Yesus tidak mampu mengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki dalam versi New King James dan versi King James, memang tertulis bahwa Yesus sehubungan dengan roh jahat itu berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan dengan berpuasa. Itu Markus 9 ayat 29 menurut versi New King James dan King James. Jadi orang telah membaca satu ayat ini dan menyimpulkan bahwa rahasia untuk mendapatkan atau memperoleh kuasa rohani adalah dengan berpuasa. Namun tahukah Anda bahwa dalam teks bahasa Yunani dan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, kata berpuasa tidak ada atau tidak ditemukan pada ayat itu. Kata itu ditambahkan oleh para penerjemah Alkitab King James dan New King James. Jika Anda membaca Alkitab terjemahan NASB, New American Standard Bible, dan NIV, New International Version, Anda tidak akan menemukan kata berpuasa pada ayat tersebut. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata berpuasa pada ayat tersebut. Di 1 Korintus, saat Rasul Paulus berkata bahwa suami istri jangan saling menjauhkan diri dalam hubungan seksual kecuali atas persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa dan berpuasa. Sekali lagi setelah membaca satu ayat
dari Paulus ini, orang langsung mengatakan bahwa rahasia untuk memperoleh kuasa rohani adalah dengan menahan diri dari hubungan intim dengan pasangan Anda. Nah, jika Anda memeriksa ayat ini dalam teks bahasa Yunani atau dalam terjemahan NASB dan NIV dan terjemahan baru bahasa Indonesia, sekali lagi kata berpuasa tidak ada pada ayat ini. Jika Anda ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Paulus, izinkanlah saya memberitahu Anda bahwa ia sebenarnya sedang mendorong suami istri untuk memiliki kehidupan seksual yang sehat dan tidak saling menjauhi dalam hubungan seksual. Tuhan ingin Anda menikmati pernikahan Anda, dan jika Anda melakukannya, firman Tuhan menyatakan bahwa iblis tidak akan memiliki peluang untuk menggoda Anda. Di ayat yang sama, Rasul Paulus memberitahukan suami dan istri, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Pikirkanlah ayat tersebut dengan cara seperti ini. Setelah seorang pria makan di rumahnya, ia tidak akan lapar lagi saat ia pergi keluar dengan teman-temannya. Orang-orang yang bertelinga hendaklah mendengar. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus hampir sama sekali tidak pernah berbicara tentang puasa. Meskipun demikian, tubuh Kristus entah bagaimana telah berusaha menjadikan perbuatan manusia sendiri seperti berpuasa menjadi sesuatu yang penting. Penekanan Paulus adalah ikatan Perjanjian Baru kasih karunia. Namun banyak orang bukannya memusatkan perhatian pada pemahaman dari ikatan perjanjian yang baru itu, tetapi mereka sebaliknya terobsesi dengan perbuatan-perbuatannya. Mereka berkata, lupakanlah kasih karunia, beritahu saja apa yang harus saya lakukan. Pernahkah Anda melihat bagaimana beberapa orang berpuasa? Saat mereka berpuasa, mereka memastikan bahwa seluruh dunia tahu, seolah-olah memberikan pengumuman. Mereka berbau, maksudnya badannya dan mulutnya berbau. Rambut mereka berantakan. Mereka menjadi galak dan mereka menjadi pemarah kepada istri dan anak-anak mereka, bahkan menendang anjing mereka. Saya dapat membayangkan salah seorang dari mereka berkata kepada istrinya, "Tidak tahukah kamu bahwa aku sedang berpuasa hari ini? Mengapa kamu memasak makanan yang begitu lezat untuk anak-anak? Aku dapat mencium aromanya dari ruang kerjaku. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah menjadi batu sandungan bagiku?" Dan saat anaknya mendatangi dia dan ingin bermain, dengan ketus ia menjauhkan anaknya itu. "Pergi nak, ayah sedang sibuk dengan firman Tuhan hari ini. Pergi dan bermainlah sendiri, jangan ganggu ayah." Jika itu yang terjadi di saat Anda berpuasa, ya sebaiknya Anda menghentikan saja puasa Anda. Makanlah dan bersukacitalah bersama keluarga Anda. Jika Anda sedang berpuasa, seluruh dunia tidak perlu mengetahuinya. Artinya Anda tidak perlu memberikan isyarat atau pertanda bahwa Anda sedang berpuasa. Cucilah muka Anda, cuci rambut Anda, pakailah minyak wangi, dan sikatlah gigi Anda. Itu nasihat dari Alkitab. Dikatakan bahwa Anda seharusnya tidak memberitahu siapapun bahwa Anda sedang berpuasa.
supaya mereka atau dengan maksud supaya mereka terkesan dengan upaya Anda itu. Sebaliknya, Anda seharusnya mengurapi kepala Anda dengan minyak atau memoles kepala Anda dengan minyak. Nah, apakah saya berpuasa? Ya, memang. Karena begitu asyiknya bersama Tuhan dalam doa dan mempelajari firman-Nya, sehingga saya lupa makan. Saat Ia membuka mata saya pada suatu kebenaran tertentu, satu ayat akan menuntun pada ayat lainnya. Dan dalam gairah saya membaca, tanpa saya sadari saya menjadi lupa makan. Dan bahkan saya tidak tidur untuk berada dalam hadirat Tuhan. Namun saya bukan sengaja berpuasa karena percaya bahwa puasa dapat memberi mujizat kepada saya. Kita akan lanjutkan judul subbabnya, apakah Anda sedang memelintir tangan Tuhan? Halaman 272. Jika Anda belum memahami apa artinya berada di bawah hukum Taurat atau berada di bawah kasih karunia, Anda pada akhirnya akan berusaha memelintir tangan Tuhan dengan upaya Anda, yaitu untuk meyakinkan Tuhan bahwa Anda layak menerima terobosan atau mujizat dari Tuhan. Apakah Anda benar-benar mengira bahwa karena Anda telah berpuasa 40 hari dan 40 malam atau berdoa selama 12 jam tanpa henti, maka Tuhan harus menjawab doa-doa Anda? Apakah Anda sedang berusaha memelintir tangan Tuhan dengan perbuatan Anda? Ayolah sahabatku. Satu-satunya alasan bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita di hari-hari ini adalah karena karya Yesus yang sempurna. Janganlah tertipu lagi. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Upaya kita untuk berdoa dan dengan sungguh-sungguh serta berpuasa tidak membuat Tuhan menjadi terkesan. Tidak seorang pun yang layak menerima berkat Tuhan dengan perbuatannya atau upaya dirinya sendiri. Ini bukan tentang pengorbanan kita, ini adalah tentang pengorbanan Tuhan. Yang Tuhan lihat hanyalah karya Yesus di kayu salib, dan melalui kebajikan Yesus, semua berkat dan kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat telah menjadi milik Anda pada saat Anda percaya kepada anaknya itu. Dengarkanlah baik-baik apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Galatia 3 ayat yang ke-5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu telah berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Perhatikanlah, semua orang yang menerima mujizat dari Yesus selama pelayanannya di bumi, tidak seorang pun dari mereka yang layak menerimanya. Mereka tidak melakukan apapun untuk mengupayakan mujizat-mujizat mereka. Mereka menerima mujizat hanya karena kasih karunia Tuhan kepada mereka. Di lain pihak, kita tidak menemukan catatan apapun tentang orang-orang yang berusaha untuk layak menerima berkat-berkat Tuhan, seperti orang-orang Farisi menerima sesuatu dari Tuhan. Maksudnya, tidak ada catatan apapun di Alkitab yang menyatakan bahwa orang-orang sejenis orang Farisi
yang mengandalkan upaya mereka untuk menjadi layak, tidak ada catatan bahwa orang-orang seperti itu menerima berkat dari Tuhan. Saat Anda melihat Yesus dalam kasih karunia-Nya, Ia melihat Anda dalam iman Anda. Beberapa tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada saya dan Ia berkata, "Jika umatku melihat kasih karunia-Ku, Aku melihat iman mereka." Apakah Anda masih ingat kisah perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun itu? Ia tidak hanya memandang Yesus sebagai pribadi yang penuh kuasa kesembuhan. Ia juga melihat Yesus sebagai pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Bagaimana kita dapat mengetahui hal itu? Karena perempuan ini sangat mengetahuinya bahwa berdasarkan hukum Taurat Musa, ia dianggap najis karena kondisinya yang mengalami pendarahan itu. Dan ia dilarang menyentuh siapapun, apalagi berdesak-desakan menerobos kerumunan orang. Tetapi ia percaya bahwa jika ia dapat menjamah ujung jubah Yesus, ia akan sembuh. Bukannya mengharapkan untuk menerima hukuman karena melanggar hukum Taurat Musa, perempuan ini sedang mengharapkan untuk disembuhkan. Ia tidak memandang Yesus sebagai pribadi yang keras dan suka menghukum. Ia memandang Yesus sebagai juru selamat yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Saat ia menjamah ujung jubah Yesus, saat itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasa bahwa tubuhnya disembuhkan dari penyakitnya. Apakah perempuan ini menyadari imannya? Tidak. Ia hanya menyadari Yesus dan kasih karunia-Nya. Saat perempuan ini melihat kasih karunia Tuhan, maka Yesus berpaling dan melihat iman perempuan itu. Dan dengan lemah lembut ia berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anda tidak perlu berusaha membangkitkan iman untuk mendapatkan kesembuhan atau terobosan keuangan. Iman untuk terobosan atau mujizat apapun dalam kehidupan Anda akan muncul di saat Anda melihat kasih karunia Tuhan. Ia telah mati supaya Anda hidup. Anda tidak layak menerimanya, tetapi Ia masih melakukannya untuk Anda. Pandanglah Yesus disalib. Itulah demonstrasi kasih karunia-Nya. Saat Anda memandang kasih karunia-Nya, iman Anda akan bekerja tanpa Anda sadari, atau akan aktif tanpa Anda sadari, dan mujizat akan terjadi. Rahasia iman yang luar biasa. Apakah Anda tahu bahwa hanya ada 2 orang di dalam Alkitab yang Yesus katakan memiliki iman yang luar biasa? Yang pertama adalah perwira Romawi itu. Ia datang menemui Yesus dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dan Tuhan berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira itu menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada lagi prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya."
Nah, dengarkanlah baik-baik jawaban Yesus. Ia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sementara saya sedang membaca ayat-ayat ini suatu malam, Tuhan bertanya kepada saya, mengapa orang itu memiliki iman begitu besar? Saya langsung menjawab bahwa perwira berkebangsaan Romawi itu memiliki otoritas tertentu sehingga ia memahami otoritas Tuhan Yesus. Saya yakin akan jawaban saya itu. Setelah diajarkan bahwa untuk memiliki iman yang luar biasa, kita perlu memahami otoritas Tuhan dan otoritas yang telah Ia berikan kepada orang-orang percaya. Tuhan berkata kepada saya, baiklah, dan bagaimana dengan orang yang lain yang aku sebut memiliki iman yang luar biasa? Tuhan sedang berbicara tentang perempuan Sirofenesia yang anak perempuannya dirasuki setan. Perempuan itu datang menemui Yesus dan memohon kepadanya untuk mengusir setan dari anaknya. Namun Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak anjing. Yang dimaksud oleh Yesus adalah tidak baik melemparkan roti yang dikhususkan bagi bangsa Israel kepada orang kafir, orang non-Israel. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan lebih lanjut berkata, baiklah, kalau perwira Romawi itu memiliki iman yang luar biasa karena ia faham arti otoritas, bagaimana dengan perempuan ini? Ia bukan seorang prajurit. Ia adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, di situ saya tidak dapat menjawab pertanyaan Tuhan. Dan saya berpikir, nah, buyarlah teori yang telah saya pelajari sebelumnya. Sebab otoritas apa yang dipahami oleh ibu rumah tangga ini? Karena ia bukan seorang prajurit. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, nak, lihatlah atau carilah persamaan yang ada di antara kedua orang itu, dan engkau akan menemukan rahasia dari iman yang luar biasa. Wow, saya bergairah sekali. Saya akan segera menemukan rahasia dari iman yang luar biasa. Namun setelah lebih dari setengah jam, saya masih duduk di ruang kerja saya sambil menyelidiki persamaan di antara kedua orang itu. Saya terus berusaha, tapi sia-sia. Saya tidak dapat menemukan persamaannya. Akhirnya pikiran saya yang secepat kilat memberitahu saya bahwa saya seharusnya bertanya saja kepada Tuhan. Jadi saya berkata, Tuhan, Engkau harus memperlihatkannya kepadaku, karena aku tidak dapat melihatnya. Yang seorang pria, yang lainnya wanita, yang seorang prajurit, yang lainnya ibu rumah tangga. Saya tidak dapat menemukan persamaan pada kedua orang itu. Kemudian Tuhan berkata pada saya, keduanya adalah orang kafir, mereka bukan orang Yahudi. Dan kemudian ia berkata, yang seorang warga negara Romawi, yang lainnya orang Kanaan. Mereka berdua tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak berada di bawah hukum Taurat Musa. Karena itu mereka tidak menganggap diri mereka tidak layak. Saya ulangi.
Mereka berdua tidak berada di bawah hukum Taurat Musa. Karena itu, mereka tidak menganggap diri mereka tidak layak. Dengan kata lain, mereka menganggap diri mereka layak datang kepada Tuhan dan mendapat pertolongan Tuhan. Mereka tidak berada di bawah penghukuman. Jadi, mereka dapat memiliki iman yang luar biasa untuk menerima dariku. Wow, betapa hebat pewahyuan ini. Hukum Taurat benar-benar bertentangan dengan iman. Apakah Anda mengetahui satu ayat di kitab Galatia yang mengatakan dasar hukum Taurat bukanlah iman? Galatia 3 ayat 12 itu. Dalam bahasa Inggris digunakan ekspresi begini. Hukum Taurat tidak didasarkan pada iman. Hukum Taurat tidak didasarkan pada iman. Di kitab Roma juga dikatakan, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan oleh Tuhan, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Itu Roma 4 ayat 14. Jadi jelas bahwa tidak mungkin bagi kita untuk memberitahukan kepada orang lain hukum Taurat dan mengharapkan mereka kemudian mempunyai iman berdasarkan pemberitaan hukum Taurat itu. Hukum Taurat akan mendiskualifikasi mereka dari menerima berkat apapun dari Tuhan. Hanya iman kepada kasih karunia Tuhanlah yang akan melayakkan umat Tuhan dan menyebabkan mereka memiliki iman yang luar biasa untuk menerima apa yang mereka butuhkan dari Tuhan. Inilah rahasia iman yang luar biasa untuk situasi apapun dalam kehidupan Anda. Jangan percaya begitu saja kepada ucapan saya. Periksalah Alkitab Anda dan lihatlah, periksalah jika pewahyuan yang saya terima dari Tuhan ini memang Alkitabiah atau tidak. Semuanya ada di Alkitab. Saya tidak mempelajarinya dari manusia. Saya juga tidak membacanya di buku manapun. Itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Perhatikanlah bahwa saat Tuhan berbicara, Ia selalu mengembalikan tema itu kepada Alkitab dan Ia selalu konsisten dengan firman-Nya yang tertulis. Kita akan lanjutkan. Judul subbabnya adalah iman yang tidak disadari, halaman 277. Saya yakin dengan segenap hati bahwa sementara Anda berada di bawah kasih karunia dan terbebas dari hukum Taurat, iman tidak akan lagi merupakan pergumulan atau rintangan karena Anda akan hidup dengan iman yang tidak disadari. Saya ulangi ya. Saya yakin dengan segenap hati bahwa sementara Anda berada di bawah kasih karunia dan terbebas dari hukum Taurat, iman tidak akan lagi merupakan pergumulan atau rintangan karena Anda akan hidup dengan iman yang tidak disadari. Anda tidak akan lagi bertanya-tanya, apakah aku memiliki iman yang cukup besar? Tetapi Anda akan melihat Yesus dalam kasih karunia-Nya dan iman akan keluar begitu saja dari hati Anda. Sesederhana itu. Segala sesuatu yang Anda terima dari Tuhan, Anda terima dengan iman di dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup oleh iman. Kita memperjuangkan perjuangan iman yang baik atau yang benar.
Kita diselamatkan oleh iman, kita disembuhkan oleh iman, dan kita dibenarkan oleh iman. Kehidupan Kristen adalah kehidupan oleh iman dalam kasih karunia-Nya. Semakin besar kasih karunia yang Anda terima, semakin besar iman yang timbul pada diri Anda. Masalah kita pada masa lalu adalah bahwa kita beriman pada iman kita sendiri, dan itu tidak akan berhasil. Kita seharusnya beriman kepada anugerah dan kasih Tuhan, karena Alkitab mengatakan bahwa iman bekerja oleh kasih. Ya, jadi masalah kita di masa lampau adalah bahwa kita beriman kepada iman kita sendiri. Itu tidak akan bisa berhasil. Kita seharusnya beriman kepada anugerah dan kasih Tuhan. Ini tidak berbicara tentang kasih kita sendiri, tetapi kasih Tuhan kepada kita. Iman tidak berusaha menjadikan sesuatu yang belum ada untuk terjadi. Iman memunculkan dari alam roh apa yang sudah ada di sana, apa yang sudah benar tentang Anda, apa yang sudah berlaku bagi Anda, apa yang sudah tersedia bagi Anda. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda harus mengakui sesuatu yang bukan keberadaan Anda. Entah Anda mengakui bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus, atau Anda tidak mengakuinya, Anda masih tetap kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Namun saat Anda mengakuinya, Anda menjadi sadar akan hal itu, dan hal itu kesadaran Anda itu menjadikan Anda berkuasa dan mengalami kenyataan dan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Kesadaran Anda itu akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Anda tidak mengakui bahwa Anda benar dengan maksud supaya Anda menjadi benar, tetapi karena Anda memang sudah benar. Anda tidak mengakui bahwa Anda benar supaya Anda menjadi benar. Anda mengakui bahwa Anda sudah benar, atau Anda mengakui bahwa Anda benar karena Anda memang sudah benar. Jadi keadaannya memang sudah demikian. Karena keadaannya demikian, maka Anda mengakuinya, memperkatakannya. Demikian juga Anda mengakui bahwa Anda kaya bukan dengan maksud supaya Anda menjadi kaya. Anda mengakui bahwa Anda kaya karena Anda memang sudah kaya melalui Yesus. Di kayu salib, Ia menjadi miskin supaya Anda melalui kemiskinannya itu menjadi kaya. Anda mengakui itu supaya menyadari bahwa melalui Yesus Anda sudah kaya. Itu bukan memiliki iman pada iman, artinya bukan beriman kepada iman. Itu adalah iman pada kebaikan Tuhan, pada kasih karunia Tuhan. Iman pada darah Yesus. Banyak orang percaya yang terjebak dalam memandang iman mereka sendiri untuk menyelamatkan mereka dan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Ya, jadi banyak orang Kristen terjebak dalam mengandalkan iman mereka sendiri agar mereka dapat
diselamatkan dan dapat menerima berkat-berkat. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa bukan iman mereka yang menyelamatkan mereka. Sekali lagi, bukan iman mereka yang menyelamatkan mereka. Kasih karunia Tuhanlah, darah Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Jika Anda percaya bahwa darah itulah yang menyelamatkan Anda, Tuhan memandang itu sebagai iman di pihak Anda kepada darah Yesus. Tetapi bukan iman Anda pada darah Yesus yang melindungi, membebaskan, dan menyelamatkan Anda. Melainkan darah Yesus sajalah yang menyelamatkan Anda. Ini mungkin agak membingungkan, jadi saya ulang supaya saudara bisa merenungkannya. Jika Anda percaya pada darah, jika Anda percaya bahwa darah itulah yang menyelamatkan Anda, Tuhan memandang kepercayaan Anda itu sebagai iman kepada darah Yesus. Tetapi bukan iman Anda kepada darah Yesus yang melindungi, membebaskan, dan menyelamatkan Anda, melainkan darah Yesus itu sendirilah yang menyelamatkan Anda. Izinkan saya mengilustrasikan kebenaran ini dengan melakukan reka ulang atas apa yang kemungkinan terjadi pada malam sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Pada malam Paskah itu Tuhan berkata, "Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu." Ingatlah, ada 9 tulah yang telah terjadi sebelumnya. Tetapi bukan tulah-tulah itu yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Yang membebaskan mereka adalah darah anak domba. Setelah ke-9 tulah itu, Firaun tetap mengeraskan hati sehingga akhirnya Tuhan menggunakan kartu trufnya. Dan baru setelah itu Firaun mau membebaskan bangsa Israel. Kartu truf Tuhan adalah darah anak domba. Iblis tidak memiliki pertahanan melawan darah anak domba. Anda melihat anak-anak sulung bangsa Israel dilindungi bukan karena mereka baik. Mereka dilindungi karena darah anak domba itu. Jika bangsa Israel lalai mengoleskan darah anak domba di ambang dan di kedua tiang pintu mereka, anak-anak sulung mereka tidak akan selamat juga. Mereka akan mati bersama-sama anak-anak sulung bangsa Mesir. Mereka dilindungi Tuhan bukan karena mereka orang Yahudi, melainkan karena darah anak domba. Tuhan tidak berkata, "Saat aku melihat nama baik keluargamu, gelar-gelarmu yang hebat, atau karena kamu berasal dari kebangsaan tertentu, maka aku akan membebaskan kamu." Tidak. Itu semua didasarkan pada darah anak domba. Tuhan berkata, "Pada waktu aku melihat darah." Apa yang dilambangkan darah anak domba ini? Darah anak domba melambangkan darah korban kita, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia atau yang meniadakan dosa dunia dengan cara menanggung hukuman atas dosa itu pada dirinya, ya. Demikian juga pada masa kini, Tuhan tidak memandang perilaku Anda yang baik. Tuhan tidak memandang kepatuhan Anda kepada hukum Taurat, atau tidak memandang juga latar belakang kekristenan Anda, atau gelar Anda,
untuk bisa memberkati dan melindungi Anda dari semua kejahatan. Tidak. Ia melihat darah Yesus. Begitu Anda menerima Yesus Kristus, darahnya menutupi Anda secara sempurna. Sekarang marilah kita lihat bagaimana dua keluarga Yahudi mungkin telah melewati malam Paskah itu. Di keluarga yang pertama, di mana baik ayah maupun putranya adalah anak-anak sulung, sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ayah telah mengoleskan darah pada ambang dan tiang pintu rumah?" Ayahnya menjawab, "Ya anakku, ayah sudah melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Namun ayah benar-benar berharap bahwa ayah memiliki iman yang cukup besar pada darah itu." "Ayah, apakah ayah mempunyai iman yang cukup besar?" "Ayah tidak tahu," jawab sang ayah sambil mengangkat bahu dengan tidak berdaya. Ayah benar-benar tidak tahu apakah ayah mempunyai iman cukup besar pada darah itu. Saat mereka mendengar jeritan dan teriakan dari rumah-rumah orang Mesir, mereka berpegangan tangan dengan erat sambil gemetar ketakutan sepanjang malam itu. Di keluarga yang kedua, ayah dan putra yang merupakan anak-anak sulung sedang menikmati dan menanti untuk melewati malam itu menjelang esok harinya. Namun di rumah tangga yang kedua ini, baik ayah maupun anaknya sedang menyanyikan puji-pujian dan menyembah Tuhan. Ayahnya tersenyum kepada anaknya dan berkata, "Nak, kita telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita telah mengoleskan darah pada ambang dan tiang pintu rumah kita. Sekarang kita menyerahkan segalanya kepada Dia. Dia akan melindungi. Kita tidak perlu takut." Mereka juga mendengar jeritan dan teriakan yang menyayat hati dari rumah-rumah orang Mesir, tetapi mereka terus menyanyikan pujian dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, keluarga manakah yang dibebaskan di antara keduanya? Keluarga manakah yang diselamatkan? Jawabannya adalah kedua keluarga itu. Kedua keluarga itu dibebaskan karena malaikat maut melihat darah pada ambang dan tiang pintu rumah dan melewati kedua rumah itu. Keluarga yang pertama karena ketakutan telah menderita tanpa sebab. Sementara keluarga yang kedua bukan iman mereka pada darah anak domba atau puji-pujian mereka dan penyembahan mereka kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka, melainkan darah itu sajalah yang menyelamatkan mereka. Namun karena mereka percaya bahwa darah itu akan menyelamatkan mereka, mereka tidak cemas atau gemetar ketakutan tanpa sebab. Tetapi mereka melewati malam itu dalam ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Jika Anda percaya bahwa darah Yesuslah yang menyelamatkan Anda, Tuhan memandang itu sebagai iman di pihak Anda kepada darah Yesus. Namun bukan memiliki iman pada darah Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah darah Yesus itu sendiri. Berhentilah bertanya-tanya apakah Anda memiliki iman yang cukup besar atau tidak, dan percaya sajalah bahwa darahnya yang menyelamatkan, membebaskan, dan memberkati Anda. Percayalah bahwa hanya darahnya dan bukan darahnya ditambah perbuatan Anda atau ditambah dengan iman Anda, atau darahnya ditambah dengan kepatuhan Anda kepada hukum Taurat yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda hanyalah darah Yesus. Jadi jangan terperangkap dalam
atau mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk memiliki iman, atau mengandalkan perbuatan Anda untuk memperkokoh iman Anda. Terimalah pewahyuan baru tentang Yesus dan tentang pengorbanannya di kayu salib, dan Anda akan melihat kasih karunia-Nya untuk Anda. Anda tidak akan ragu lagi bahwa Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, akan memberi kepada Anda secara cuma-cuma segala sesuatu. Sahabatku, saat Anda melihat kasih karunia Tuhan, maka Tuhan melihat iman pada diri Anda. Iman tidak lagi menjadi pergumulan bagi Anda saat Anda memandang Yesus. Iman akan timbul tanpa Anda sadari, dan Anda akan hidup dalam kemenangan sejati atas setiap bidang kekalahan yang selama ini ada pada hidup Anda.